Salam berjumpa lagi dengan saya di kanal YouTube Bambang Trim. Kali ini saya akan membahas tentang mendaras. Ini merupakan akronim, yaitu menulis dari akal sehat. Biarkan alam menggurui kita. Jadi saya mengutip pepatah Minang, alam terkembang menjadi guru. Sejatinya kita menulis juga dapat belajar dari alam. Nah, mari kita mulai dulu dengan konsep tentang literasi ya. Nah, saya selalu mengibaratkan literasi itu seperti pohon dari benih kemudian bertumbuh dan akarnya itu adalah akal budi. Nah, jadi kita dapat menyamakan akal budi, kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal budi itu bersinonim dengan pikiran sehat. Jadi menulis dengan akal sehat itu menulis dengan akal budi yang asalnya itu tumbuh dari literasi dasar. Ya. Apa itu literasi dasar? Di sini ada 4 ya. Pertama memang literasi yang terkait dengan kebahasaan, menyimak atau mendengar, membaca, termasuk juga memirsa ya, menonton, kemudian berbicara dan menulis. Lalu ada juga yang termasuk literasi dasar itu matematika, berhitung dan memerinci atau memperhitungkan. Kemudian ada perceiving, mengamati dan menggambar, drawing. Ini merupakan literasi dasar yang membentuk akal budi seseorang ya, sehingga kemudian dia bertumbuh, kembang dari anak-anak, dari kanak-kanak, anak-anak, kemudian masuk ke fase remaja dan dewasa, dia menjadi seorang yang literat. Jadi saya sering mengamati, mungkin juga Anda, rekan-rekan semua, ada keganjilan literasi ya. Daya literasi kita ini selalu digambarkan terpuruk jika dibandingkan negara lain. Ini sebuah anomali mengingat sebenarnya kita ini bangsa yang kaya dengan potensi literasi gitu ya. Dan kalau dibilang memang kita berkembang tradisi lisan pada saat zaman dulu, ya itu dimungkinkan karena kita memang tidak semua masyarakat itu belajar baca tulis gitu ya. Dan itu hanya ada di kalangan bangsawan atau kalangan kerajaan. Tapi sebenarnya kita sangat kreatif ya. Kita sangat kreatif. Nah, kalau ditilik lagi memang kita lemah pada literasi dasar dan itu berdampak pada literasi lainnya. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada pendidikan dan pengajaran di sekolah gitu ya. Nah, salah satu kemampuan untuk literasi ini, ya kelemahan atau kemampuannya adalah yang lemah itu adalah kemampuan untuk mengamati, perceiving. Ya mungkin kita menyimaknya oke, membacanya juga oke gitu ya. Menulis juga ya boleh dibilang lumayan gitu kan. Berbicara juga lumayan, tapi begitu perceiving misalnya mengamati kita tidak terlalu terlatih untuk hal ini ya. Nah, contohnya apa? Situasi sederhana dapat terlihat dari cara masyarakat kita naik MRT ya, moda raya terpadu atau bukan hanya MRT tapi ada juga komuter ya. Jadi yang belum pernah naik itu memang lebih mudah untuk bertanya daripada membaca peta jalur MRT. Kita tidak terbiasa membaca peta gitu ya. Nah, peta ini kan mengamati ya, termasuk perceiving ya. Peta jalur MRT itu telah dibuat MRT lah nyebutnya. MRT telah dibuat dengan sangat sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Seseorang yang sebenarnya literasinya rendah akan tetap merasa peta itu sulit dibaca untuk dan dipahami. Jadi kalau memang tidak literat ya tetap saja ini sulit gitu. Beda dengan orang yang sudah terbiasa mengamati, sudah mampu membaca gitu ya, membaca gambar termasuk itu mudah bagi mereka. Nah, saya perhatikan, saya pernah ke Osaka gitu ya, kemudian ke Kyoto dan saya menumpang kereta api pada saat itu. Saya melihat memang jalur kereta apinya itu lebih rumit dari kita. Tapi membaca denahnya itu ya, jalur kereta itu sebenarnya mudah gitu ya. Kita kita dapat melihat titik kita di mana, kemudian kita mau ke arah mana dan naik apa itu sudah ada semua informasinya di situ. Jadi ini termasuk kecerdasan literasi atau kemampuan literasi untuk mengamati ya.
Jadi hakikat kesederhanaan belajar membaca denah itu sebenarnya sederhana sebagai literasi dasar. Ya. Kita dapat mempelajari apa saja dari denah gitu ya. Kan sering kita menerima surat undangan ada denahnya gitu ya. Ya, kita bisa mempelajari tentang membaca, berhitung, memperhitungkan dan mengamati. Ini semua adalah gabungan dari literasi dasar. Gitu. Ya, salah satu tengara lah katakan ya, bukan apa ya, bukan sangat analitis gitu atau sangat analisis. Saya menyatakan kita mungkin luput belajar dari alam atau anak-anak kita atau kita dulu luput belajar dari alam gitu ya. Bagaimana mengamati biji, buah, kulit, ranting, bunga, daun, dahan, dan akar gitu ya. Ini kan alam semua yang saya tadi analogikan sebuah pohon gitu. Ada akarnya, ada dahan, ada daun, ada bunga, kulit, ranting, buah, biji. Ini adalah kemampuan perceiving, mengamati yang sangat mendasar bagi kita ya. Dan untuk itu kita mengoptimalkan panca indera. Jadi ketika kita mengamati atau membaca sesuatu katakanlah atau melihat sesuatu mungkin juga kurang mengoptimalkan panca indera. Panca indera itu kan ada 5 ya, rekan-rekan semua ada pendengar, ada penglihat, penghidu, pengecap dan perasa tubuh ya. Ini penghidung ini memang bahasa KBBI itu untuk mencium itu ya, hidung itu penghidu namanya. Nah, itu ada 5 yang mungkin saja waktu itu kita tidak optimalkan. Nah, saya ingin cerita pengalaman saya pada masa kecil ya dulu, termasuk masa kecil saya itu banyak sekali keberuntungan. Pada saat itu orang tua saya atau papa saya itu memiliki sebuah ladang. Dia satu bukit tuh ladangnya itu seluas 5 hektar, luas sekali. Jadi bukit di bawahnya itu ada kolam ikan dengan sawah ya. Nah, di atasnya tumbuh beraneka tanaman, terutama waktu itu ditanam cengkeh ya. Di lereng bukit ditanami pohon cengkeh, kemudian di bawah menghampar sawah dan tadi saya sebutkan kolam ikan. Nah, ada banyak sekali. Ada pohon jambu, pohon asam, macam-macam tuh. Pohon apa ya, pepaya, pohon pisang apalagi. Jadi saya memperoleh pengalaman mengoptimalkan panca indera itu kalau mengikuti orang tua saya ini ke ladang gitu ya. Kami sering ke ladang itu setelah jam kerja, jam 3, jam 4, nanti pulang jam 5 ya. Jadi alam waktu itu benar-benar menjadi guru bagi saya. Saya yang tidak terlupakan itu adalah masa kecil saya itu memanjat pohon. Yang bagi saya ini disebut literasi memanjat pohon ya. Itu pembelajaran luar biasa bagi saya karena saya mengenali dahan ranting gitu ya, mengenali daun, mengenali buah, bahkan dapat melihat sarang burung di situ ya. Jadi semasa SD saya puas sekali memanjat berbagai pohon di ladang itu dan mengamati alam begitu luar biasa ya. Nah, apakah Anda juga memiliki pengalaman memanjat pohon seperti saya? Pohon apa yang pernah Anda panjat? Dan bagaimana perasaan Anda? Ya, ya mungkin Anda juga pernah pengalaman buruk, misalnya terjatuh dari pohon gitu ya. Ya saya pernah juga gitu. Ada artinya salah menginjak dahan gitu ya, dahannya rapuh, nah itu bisa juga terjatuh. Tapi ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Nah, rekan-rekan, jadi alam itu sebagai guru kita, alam itu mengajarkan kita berpikir dan merasa, alam menggerakkan kita untuk dapat menyimak desir angin, membaca arah angin, berbisik pada angin, menuliskan rindu yang terbawa oleh angin. Jadi alam mengajarkan kita seperti itu. Makanya kalau sekarang orang kembali ke alam, back to nature gitu ya, ada sekolah alam, ya semuanya karena awalnya kita lupa gitu dengan literasi yang diajarkan oleh alam tadi. Saya sangat terkesan selalu dengan syair lagu yang pernah dibuat oleh Ebit G. Ade, penyanyi yang sangat populer tahun 80-an ini. Ebit G. Ade itu kalau nyusun syair juga sangat dekat dengan alam gitu ya, sangat literat gitu. Dan salah satu judul lagunya Titip Rindu Buat Ayah ini rekan-rekan bisa baca dan mungkin bisa boleh mendengarkan kembali lagunya apakah di YouTube atau di saluran lain dan
coba cermati syairnya gitu ya. Nah, itu terasa sekali ya kedekatan Ebit dengan alam gitu. Sehingga waktu itu terkenal sekali jargon apa eh, bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah, itu salah satu syair di dalam salah satu kata-kata yang ada di syair lagunya Ebit G. Ade. Jadi ketika kita belajar dari alam dan alam itu mengajarkan kita juga proses seperti metamorfosisnya ulat menjadi kupu-kupu, ya sama dengan menulis juga ya. Jadi kita nggak boleh mengingkari proses. Abrakadabra itu nggak ada gitu. Ya kalau ada yang mengatakan menulis buku dalam 1 jam, ya itu tidak tahu prosesnya bagaimana 1 jam itu tiba-tiba menjadi buku gitu. Nah, ini proses. Menulis itu juga sebuah proses jika Anda memang hendak menguasainya. Tidak ada yang mendadak atau dapat menulis tanpa melalui sebuah proses gitu. Ya, instan itu nggak baik buat kita. Karena alam mengajarkan kita berproses. Ya, cepat atau lambatnya proses itu bergantung nanti keterampilan gitu loh. Ada naluri juga dan ada optimalisasi panca indera seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, seperti ini proses menulis yang baku yang sempat disuarakan oleh Donald M. Murray tahun 1972 kemudian disempurnakan menjadi sebuah proses menulis gitu dan sekarang ini diajarkan di SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi di luar negeri gitu, mengadopsi proses ini yaitu adalah pra menulis, menulis draft, merevisi, menyunting, menerbitkan. Nah, mengapa kalau dalam berbagai kesempatan saya selalu mengulas seperti ini, Bapak rekan-rekan ya, Bapak Ibu ya semuanya. Saya selalu mengulas proses dan saya memang selalu mengadakan pelatihan itu berproses. Termasuk juga sertifikasi itu menggunakan proses gitu. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu. Dan kalau rekan-rekan mengenal istilah proses kreatif, nah itu ada kata proses di situ. Proses kreatif itu kan proses seorang penulis mencipta sesuatu dengan gayanya sendiri. Ya, tapi sebenarnya basisnya sama gitu. Diawali dengan yang namanya pra menulis atau pre-writing. Ya, itu adalah upaya untuk menggagas, mengonsep sebuah tulisan. Coba kita lihat di sini. Jadi saya menganggap menulis itu adalah life skill, keterampilan hidup. Ya, sekaligus pekerjaan dan bisnis. Banyak orang ingin menguasainya, termasuk mungkin Anda semua. Ya. Jadi menulis adalah puncak dari kepasihan berbahasa setelah menyimak, membaca, dan berbicara. Selalu saya hubungkan itu. Orang menulis tanpa membaca ya nggak mungkin, nonsens gitu ya. Juga dia perlu menyimak gitu. Dia perlu berbicara. Ditambah lagi kalau dia mampu berhitung, memperhitungkan, menggambar, dan satu lagi adalah mengamati. Itu seperti literasi yang paripurna untuk awal dasar ya. Nah, kalau kita lihat dari menulis itu sebenarnya kan diawali dari gagasan. Gagasan itu memantik kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana. Itu sebabnya seorang penulis ya pasti belajar bahasa. Bukan maksudnya belajar linguistik yang berat gitu, tapi belajar berbahasa. Menggunakan bahasa tulis yang dimulai dari kata-kata. Maka dari itu orang yang perbendaharaan kata-katanya banyak, baik, ya, termasuk juga baik, itu akan mampu menulis dengan baik juga. Gitu. Itu tidak dapat dimungkiri. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana perjalanan sebuah ide. Ya, ide itu sebuah perjumpaan yang menyenangkan, mencengangkan dan menyenangkan bagi saya. Ide adalah sebuah perjumpaan, bukan pencarian. Menguatnya sinar ide ini dipicu oleh 3 hal, yaitu saya sering menyebutkan bahwa ide itu dipicu oleh 3 hal, peristiwa, fenomena, dan momentum. Kalau Anda menemukan satu hal lagi, silakan sebutkan. Bagi saya inilah yang memicu. Peristiwa itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi awalnya, tiba-tiba ada gitu ya. Kemudian fenomena itu adalah sesuatu yang kelihatan berangsur-angsur, seperti tren gitu ya. Dan terakhir momentum, sebuah peringatan yang akan terjadi atau sudah pernah terjadi akan diulangi lagi. Nah, kita punya kuota yang namanya pikiran dan perasaan. Ini dipasok ya, ditambah terus dari panca indera, dari intuisi ketika kita berjumpa dengan sinyal ide. Maksud saya begini, ketika penulis itu kalau dia melihat tidak seperti orang lain melihat, dia
mencium tidak seperti orang lain mencium atau menghidu ya. Ya, seperti kalau saya minta untuk menuliskan tentang klepon, Anda sudah dapat menggunakan pendekatan 5 panca indera tadi. Klepon tuh warnanya apa? Nah, visual kan? Di atasnya ada kelapa gitu. Bagaimana di dalamnya ada apa? Gula merah, gula gula merah gitu. Apabila digigit bagaimana rasanya? Manis gitu. Ya. Nah, kalau dipegang bagaimana? Kenyal gitu. Nah, itu semua adalah stimulus panca indera. Jadi ketika seseorang melihat satu peristiwa, penulis itu langsung terpantik ide kan. Fenomena juga begitu dan momentum juga begitu. Ya. Nah, ini contoh nih ya. Ide berupa nilai-nilai yang biasanya dimasukkan ke dalam cerita anak. Religius, jujur, toleransi. Nilai-nilai ini ada merupakan nilai-nilai mendasar yang disarankan oleh dunia internasional dan juga termasuk di Indonesia gitu ya, yang harus ada dalam tulisan untuk anak-anak, cerita anak, apakah itu non fiksi ataupun fiksi. Nah, ini kan juga memantik ide kita dari kata-kata religius, jujur, toleransi. Kita dapat menggunakan salah satunya, salah duanya, salah tiganya digabungkan. Baik, saya juga akan menyampaikan ide itu memerlukan penguat. Tadi kan memerlukan pemicu ya. Penguatnya itu ada dari diri kita sendiri. Ada 6 penguat yang mungkin kita miliki semua atau kita memiliki hanya beberapa saja. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pemikiran, penemuan, imajinasi. Mungkin penemuan kita tidak punya. Mungkin keterampilan kita tidak punya. Pengetahuannya kita punya. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk menulis gitu ya. Kita masih bisa menulis dengan beberapa penguat dari diri kita sendiri. Dan tidak mungkin ada manusia yang tidak punya penguat ini. Berarti kalau dia tidak punya salah satunya atau salah duanya, salah tiganya, dia tidak pernah hidup di dunia ini. Oh, imajinasi digunakan, itu pasti digunakan. Termasuk di dalam buku-buku non-fiksi. Kita tetap menggunakan imajinasi. Nah, ide juga memerlukan penegas sebagai fokus arah dalam hal menulis nih ya. Jadi penegas itu menurut saya adalah masalah. Nggak ada masalah, nggak ada yang dapat kita tulis dengan baik gitu ya. Ya, masalah itu apa? Sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaan Anda. Sesuatu yang sangat ingin Anda sampaikan. Sesuatu yang menurut Anda akan membantu banyak orang. Sesuatu yang menurut Anda sangat penting. Sesuatu yang menurut Anda memberi pencerahan dan sesuatu yang lain. Ada masalah gitu, yang mau diangkat. Kalau nggak ada masalah, kita nggak ada bahan pembicaraan, bahan tulisan gitu ya. Nah, ini yang membedakan penulis yang satu dengan penulis yang lain. Dia bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Si penulis A melihat masalahnya di A atau masalahnya di B. Si penulis B melihat masalahnya di C gitu. Ya, itu bisa merupakan kekayaan ya. Maka kalau kita lihat skripsi itu kadang-kadang ya kalau studi kasus masalahnya sama gitu. Mahasiswa itu kan diberi diberi kemampuan untuk menulis gitu ya, atau diberi pengetahuan, keterampilan untuk menulis berdasarkan penelitian dia itu dari sudut pandang masalah gitu ya, studi kasus dan sebagainya. Boleh jadi masalahnya sama tapi cara ininya sudut pandangnya berbeda-beda. Boleh seperti itu kan gitu yang terjadi. Tapi memang ada juga yang berulang-ulang dalam arti sama, epigon gitu, meniru ya. Nah, kemudian ide juga memerlukan penimbang sebagai bayangan. Jadi waktu kita menulis itu kita harus menimbang siapa pembaca kita. Siapa yang membaca tulisan Anda, berapa usianya, apa jenjang pendidikannya, ini perlu. Terus sekali. Makanya sekarang di Kemendikbud itu ada konsep yang namanya perjenjangan buku, terutama untuk buku anak nih, kalau kita bicara buku anak. Oh ya, saya perlu menyampaikan bahwa Mendaras ini salah satunya ujian utamanya adalah menulis cerita anak, menulis untuk anak gitu ya. Jadi perjenjangan buku ini adalah sebuah konsep memadu padankan buku dengan pembacanya secara tepat. Pembaca diklasifikasikan berdasarkan kemampuan membacanya. Maka ada prabaca, prabaca 1, 2. Jadi anak 1 tahun itu sudah diberikan bacaan memang. Ya.
Nah, tapi bacaannya berbeda dengan prabaca 2. Berbeda dengan pembaca dini, pembaca awal. Nah, inilah penulis-penulis cerita anak itu harus harus paham ini. Penulis buku anak itu harus paham tentang perjenjangan ini. Kita coba lihat satu hal bagaimana kita berlatih, berpikir dan merasa itu. Ini foto, foto ini tidak bergerak. Ya, foto ini mati gitu. Beda dengan kalau kita mengamati yang bergerak seperti video. Ya, mungkin Anda akan dituntut untuk mengoptimalkan seluruh panca indera. Kalau foto mungkin kita mengoptimalkan visual gitu ya, panca indera mata gitu. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Terus ya diolah, apa yang Anda pikirkan? Ada orang megang keningnya sambil baca gitu ya. Apa yang Anda rasakan? Kemudian Anda punya pengetahuan atau keterampilan tentang hal ini? Apa tidak? Anda punya pengetahuan nggak tentang membaca buku? Anda punya pengetahuan nggak tentang orang tua? Ya? Dan Anda punya pengalaman atau pemikiran tentang hal ini? Anda punya imajinasi? Terus itu kita ditanya. Ya, dari foto ini coba Anda perhatikan, mungkin beberapa detik, ya, 5 detik, 10 detik, Anda melihat apa gitu. Anda terpicu dengan kata-kata apa. Nah, ini dia kata-kata yang sangat mungkin terpicu oleh Anda. Ya, seberapa banyak kosakata Anda, diksi Anda, ya, ada buku, kacamata, kening, berkerut, arloji, tebal, berpikir, serius, kusyuk, ya, cincin tua, botak, plontos, kaos polo, macam-macam. Teks, ya, tangan, bule, belajar, literat, membaca, dan waktu. Itu adalah kosakata yang mungkin muncul dari foto tadi. Gitu. Nah ini contoh kita mengamati ya, persaving, kemudian mengolahnya dengan pikir dan rasa, nah, jadilah sebuah kumpulan kata-kata. Ini belum membentuk apa-apa, baru kemudian Anda menuliskannya. Kekuatan diksi mendorong kita menciptakan kalimat dan paragraf. Coba Anda perhatikan, nomor 1 berbeda dengan nomor 2. Nomor 2 berbeda juga dengan nomor 3. Ya, jadi dari foto yang sama, mungkin kita dapat menciptakan 3 tulisan yang berbeda. Atau kalau ada diserahkan foto itu kepada 3 orang, mungkin ketiganya akan menulis dengan cara yang berbeda. Dengan diksi yang berbeda. Nanti akan terlihat tuh siapa yang kaya diksinya, siapa yang terbiasa menulis itu terlihat dari apa yang dia amati itu. Ya, makanya enggak, ya itu tadi, menulis itu kan puncak kepasihan. Biar beda orang yang tidak pasti dengan orang yang pasti gitu ya. Nanti akan terlihat. Ya, ini 1, 2, 3 Anda sudah dapat membacanya ya. Kira-kira mana yang paling menarik? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Mana yang terlalu mainstream ya, terlalu biasa? Itu akan terlihat di sini. Salah satu cara saya melatih kepekaan pikir dan rasa ini adalah berpuisi, dan puisi itu yang saya pilih salah satunya paling, bukan paling mudah ya sebenarnya, paling sederhana, itu haiku. Puisi tradisional dari Jepang dengan rumus baku, meskipun rumus ini banyak yang tidak diikuti lagi. Baris 1 itu 5 suku kata, baris 2 7 suku kata, baris 3 5 suku kata. Haiku menuntut kita mencari diksi yang tepat gitu ya. Dan haiku umumnya identik dengan fenomena alam yang terungkap dari perasaan. Jadi ini benar-benar dari alam nih haiku nih ya. Ini contoh nih. 1000 batu kan. 1000 itu 3 suku kata, batu 2 suku kata, 5. Berkisah masa lalu, 7 suku kata, tanamkan sepi. Nah, menarik kan? Jadi kalau kita mau bikin status di Facebook, coba bikin haiku gitu. Tapi kalau boleh haikunya dikasih foto. Fotonya kita buat sendiri atau kita cari yang relevan dengan haiku. Nah ini juga haiku nih, dari kupu-kupu ya. Kupu-kupuku merindu bunga indah kelopak cinta. Jadi haiku itu 2 baris pertama itu biasanya seperti di pantun sampiran gitu kan. Nah, baris ketiganya baru ada isinya gitu. Nah, tapi 2 merindu bunga indah kelopak cinta itu sudah bermakna gitu. Kupu-kupuku merindu bunga indah kelopak cinta. Jadi haiku ini efektif untuk menstimulus dan menajamkan diksi dari apa yang direspon oleh panca indera kita. Ini kalau latihan latihan yang mudahnya gitu. Nah, coba ciptakan 3 haiku tentang apa yang Anda lihat, dengar, baui, cicip, atau pegang. Nah, coba Anda ciptakan. Nah, mungkin Anda akan mendapatkan pengalaman luar biasa mendaras ini. Menulis dari
akal sehat. Ya. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jadi apa yang baru saya sampaikan tadi adalah sebuah ikhtiar menulis berbasis akal sehat, ya, mendaras, menulis dari akal sehat atau akal budi, ya, pikiran sehat. Ya, kita dapat mengoptimalkan modal utama insani, gitu ya. Modal utama kita sebagai manusia yaitu panca indera dan intuisi. Lalu kita isi kapasitas menulis itu dengan belajar dan berlatih gitu, dengan belajar dan berlatih. Saya ingin menyampaikan satu kisah gitu ya, yang saya buat spontan pada saat saya menyusun materi ini. Tadinya materi ini disampaikan dalam lokakarya gitu ya, cerita tentang seorang anak dengan seorang ibu ya. Ini ceritanya gitu, teh manis untuk ibu. Jadi anak itu berkata, "Ibu, yuk main bola." "Ibu kenapa?" Nah, dia melihat ibunya agak pucat gitu ya. "Oh, ibu sakit. Mungkin ibu lelah." Ini anak laki-laki. Karena ibunya sakit, kemudian si anak meminta ibunya beristirahat dan dia mengatakan, "Aku akan buatkan secangkir teh manis. Ibu pasti suka. Aku sudah bisa loh membuat teh manis sendiri." Nah, ini memperlihatkan dia mampu membuat teh manis ya. Mungkin anak usia berapa nih? Ya, anak kelas 1 SD sudah mampu atau anak kelas 2 SD sudah mampu untuk membuat teh manis sendiri atau membuatkan teh manis untuk orang tuanya. Nah, di sini mulai ada matematikanya. Gulanya berapa ya? 1 sendok teh atau 1 sendok makan? Ini konsep nih, ada sendok teh, ada sendok makan. Lebih besar mana, sendok makan atau sendok teh kan gitu ya. 1 sendok teh saja. 1 apa 2 sendok? 1 sendok teh saja. Nah, dia berpikir gitu ya. Dia berpikir. Kemudian dia berikanlah teh manis itu kepada ibunya, cangkir. "Bu, ini teh manisnya, aku buat sendiri. Minum ya, Bu." Terus dia lihat ibunya memberikan ekspresi. "Oh, kenapa, Bu? Kurang manis kah?" Ibu mengangguk. "Oh, ibu pengen yang manis." "Oh iya, kurang manis." Kemudian dia kembali ke dapur dan kemudian, harus manis. Aku tambahkan lagi gula 2 sendok. Ini pasti manis. Berarti ada 3 sendok kan gulanya yang akan dia berikan. Kemudian dia berikan lagi. "Ini Bu, teh manisnya lagi. Sudah ditambahkan gula." "Oh, kenapa lagi Bu?" Ekspresinya ibunya berubah. "Terlalu manis kah?" Ibu mengangguk. Jadi ibu di sini tidak berbicara ya, saya buat. "Tadi aku tambahkan lagi 2 sendok gula. Jadi ada 3 sendok gula. Kalau begitu harusnya 2 sendok gula." Gitu. Nah, kira-kira apa moral cerita tadi ini atau cerita ini ya? Sederhana saja ya. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu ya. Anak-anak dapat belajar dari hal yang sederhana, belajar tentang kepedulian dan matematika. Jadi nggak serumit yang dipikirkan. Dan kadang-kadang kalau saya lihat dalam masa COVID-19 ini kita ya, dalam masa pandemi ini, kemudian guru-guru terpaksa daring dan membuat materi modul-modul. Tapi saya lihat modulnya itu sulit gitu ya, untuk pembelajaran anak terutama di SD kelas 1, kelas 2 yang baru masuk gitu ya. Nah, mereka memerlukan cerita-cerita yang ya sambil bercerita sambil belajar gitu ya, model-model seperti ini. Sebenarnya sederhana saja. Kalau kita literat, kita bisa menciptakan sesuatu yang sederhana. Kita tidak literat, kita tidak dapat menciptakan sesuatu yang sederhana, menarik gitu. Malah menjadi memperumit sesuatu. Nah, ini hanya bonus saja contoh dari mendaras ya, menulis dari akar sehat. Jadi salah satu yang menarik itu adalah daun pisang. Ini juga hal yang sederhana, saya menyebutnya literasi daun pisang. Ya, bahkan selembar daun pisang pun dapat memanti ide kita untuk menulis. Bapak Ibu rekan-rekan punya 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 pengalaman nggak dengan daun pisang gitu kan? Nah, dapatkah Bapak Ibu mengisahkan tentang daun pisang gitu ya? Ini menarik gitu ya. Sangat menarik gitu kalau kita dapat menciptakan cerita tentang daun pisang. Itu ada pisang ya, kurang G itu ya, pisang seharusnya. Baiklah, rekan-rekan, Bapak Ibu semua, terima kasih mau mendengarkan video saya ini ya. Dan saya pesan saya ya, biarkan alam menggurui kita. Kita berguru pada alam dan biarkan alam menggurui kita dengan
segala yang masih tersisa di dunia ini ya. Tentu berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Bagaimana masa kecil saya gitu dengan sekarang gitu. Anak-anak sekarang pun jarang lagi mengenal daun gitu ya. Kecuali yang mungkin di kampung, di desa-desa. Nah, inilah hakikat dari menulis dari akal sehat, artinya kita menggunakan panca indera, intuisi, pikir dan perasaan kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan ya, yang telah dianugerahi dengan segala potensinya untuk mampu belajar, ya, terus belajar sepanjang hayat dengan alam ini. Demikian rekan-rekan, dan apabila Anda tidak berkeberatan, boleh subscribe kanal saya ini untuk mendapatkan lagi nanti video-video yang terkait dengan penulisan dan penerbitan. Salam literasi, salam buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.